Namaku Nidia. Aku tinggal di ujung Berung. Sehari-hari aku bekerja sebagai shopkeeper di sebuah factory outlet. Namun, tidak jarang aku menerima tawaran untuk menjadi SPG di berbagai event. Dari konser musik sampai event bertema elektronik. Seperti kali ini contohnya. Aku menjadi SPG sebuah provider telepon seluler pada sebuah acara di Gazebo. Konser ini berlangsung dari sore hari sampai tengah malam. Awalnya, aku sempat ragu untuk menerima tawaran ini. Karena jadwalnya bentrok dengan shift kerjaku di factory outlet. Beruntung, ada teman yang menggantikan. Sehingga aku pun menerima tawaran itu. Konser selesai sesuai jadwal. Sekitar pukul 12:30 malam. Sayangnya, aku tidak bisa langsung pulang. Aku harus briefing dulu dengan koordinator lapangan dan melaporkan hasil penjualan yang kuperoleh hari itu. Setelah selesai, seluruh SPG pun baru dipersilakan ganti pakaian dan pulang. Selesai berganti pakaian, aku masih harus menunggu Tika keluar. Tika merupakan SPG provider telepon seluler yang sama denganku. Tadi di tengah-tengah istirahat makan, aku berkenalan dengannya. Rumah Tika juga berada di daerah ujung Berung. Tika menawariku untuk nebeng dengannya karena ia dijemput pacarnya yang membawa mobil. Aku langsung menerima tawaran itu. Singkat cerita, akhirnya aku diantar oleh Tika dan pacarnya sampai di depan gang menuju rumahku. Sebenarnya rumahku masih agak jauh dari sana. Tapi hanya motor yang bisa masuk gang itu. Aku langsung masuk ke gang dan berjalan menuju rumahku. Ketika itu, gangnya sangat gelap. Tidak ada lampu penerangan sama sekali. Suasana juga sangat sepi. Hanya terdengar suara ketukan sepatuku dengan aspal. Aku mengecek jam di handphone. Ya Allah, sudah hampir 2:30 pagi. Aku berjalan cepat menyusuri gang itu. Aku pun melewati beberapa rumah sebelum aku berpapasan dengan seorang penjual sekoteng yang hendak pulang. Penjual sekoteng itu mendorong gerobaknya sambil melihatku dengan tatapan heran. Siapa juga yang gak heran melihat cewek jalan sendirian jam segini. Aku mengacuhkannya dan berjalan lebih cepat. Setelah melewati beberapa rumah lagi, tiba-tiba aku mendengar suara tangisan bayi. Aduh, aku pun mempercepat langkahku karena ketakutan. Dan langkahku terhenti sejenak
Ketika mendadak saja, sekarang berdiri membelakangiku seseorang dengan tubuh mungil di depanku. Sosok itu berada di tengah jalan. Perlahan aku berjalan, dan setelah aku mendekat, ternyata sosok itu adalah seorang nenek tua. Ia berdiri tak bergerak seperti patung. Aku meliriknya. Ia memakai setelan kebaya dan saping batik. Aku melewatinya sambil terus menatapnya. Dan tiba-tiba nenek itu balas melirikku. Aku langsung membuang muka dan menatap lurus ke depan. Aku pun melewati nenek itu dengan canggung. Setelah beberapa meter, tiba-tiba aku mendengar suara di belakangku. Neng. Hah? Nenek itu memanggilku. Aku sempat menghentikan langkahku dan berpikir untuk menengok. Namun aku terlalu takut. Aku pun memutuskan untuk mengacukannya. Aku berjalan lagi seolah tak mendengar panggilannya. Dan nenek itu memanggilku lagi. Neng, kadia Neng. Suara nenek itu terdengar memelas. Aku tidak tega mengacukannya. Aku pun membalikkan tubuhku dan berjalan kembali ke arahnya. Iya, Nek. Ada apa, Nek? Mau minta tolong, Neng. Nenek mau pulang, tapi nggak ada ongkos. Kasihan, Neng. Cucu nenek udah kedinginan. Aku pun merasa sedikit iba. Aku langsung meraih tasku dan mengambil dompet. Aku membuka dompet. Namun hanya ada selembar uang 20.000 dan beberapa uang ribuan. Aku memutuskan untuk memberikan semuanya. Aduh, Nek, punten. Saya cuma ada segini, Nek, kataku sambil menyerahkan semua uang yang kupunya. Namun nenek itu tidak menggerakkan tangan untuk mengambilnya. Kenapa, Nek? Ambil aja, Nek. Mangga, Nek. Ikhlas kok. Namun nenek itu masih tidak bergerak. Nenek itu hanya mengangguk sambil tersenyum. Tapi tiba-tiba nenek itu mengerang kesakitan. Astaga! Dari mulutnya keluar darah. Matanya melotot dan bola matanya mulai memerah. Ekspresinya seperti sangat kesakitan. Ia mencengkram lehernya sendiri. Ia seperti tercekik sangat kencang. Dan leher nenek itu patah. Ia mematahkan lehernya sendiri. Hingga kepala nenek itu sekarang terkulai mengerikan. Aku melompat ke belakang. Matanya masih melotot ke arahku dan mulutnya menganga lebar.
Aku langsung lemas. Aku terjatuh di jalanan. Aku ingin berdiri namun tidak sanggup. Aku memejamkan mata karena takut. Aku hanya bisa menangis. Sambil memejamkan mata, aku berdoa supaya nenek itu menghilang di hadapanku. Tiba-tiba, suara rintihan si nenek itu berhenti. Sekarang, hanya terdengar suara tangisan bayi yang tadi. Aku memberanikan diri untuk membuka mata. Dan astaga, nenek itu masih ada di depanku. Sekarang nenek itu sedang menggendong seorang bayi. Kepala nenek itu masih patah. Tiba-tiba nenek itu berkata, "Neng, cucu nenek mau bilang makasih." Nenek itu terlihat sangat menyeramkan. Neng, cucu nenek. Dia masih bisa berbicara. Padahal lehernya sudah patah ke Cucu samping. nenek mau bilang makasih. Jangan ganggu saya. Jangan ganggu saya. Aku berteriak sambil menutup mata dengan kedua tanganku. Sesaat kemudian, terdengar suara derap langkah di depanku. Suara tangisan bayi langsung berhenti. Aku langsung membuka mata. Ternyata itu suara tukang sekoteng yang tadi. Dia datang ramai-ramai dengan para pemuda yang berada di warung kopi tadi. Aku digangguin hantu, kataku sambil dibantu berdiri oleh mereka. Mereka pun mengantarku berjalan sampai rumah. Sambil berjalan, aku menceritakan kejadian yang tadi aku alami. Tukang sekoteng itu mengaku langsung merinding mendengar ceritaku. Katanya, saat tadi berpapasan denganku, dia juga sempat melewati seorang nenek yang berada di tengah jalan. Hanya saja, nenek itu tidak memanggilnya. Aku terdiam mendengar ceritanya. Sesampainya aku di rumah, kedua orang tuaku langsung panik melihatku diantar oleh banyak orang. Aku enggan menceritakan kejadian itu lagi. Dan aku pun langsung pergi tidur. Tukang sekoteng itulah yang kemudian menceritakannya kepada kedua orang tuaku. Sampai sekarang, aku belum berhasil mengetahui kenapa bisa muncul hantu nenek itu. Ada desas-desus yang bilang kalau itu adalah arwah penasaran dari nenek yang meninggal karena peristiwa tabrak lari.